Shalom warga kerajaan. Setelah kita disuruh mengejar peace with all men dan holiness, bulan ini kita belajar tentang pengeterapannya, yaitu walking in godliness. Apakah godliness itu? Eusebia. Eusebia itu bukan cuma karakter, cuma termasuk gaya hidup. Seringkali mungkin menerjemahkannya agak sulit. Saya bilang aja kesalehan. Seringkali kita bicara begini, ya ini berkat anak soleh. Yang Anda bicarakan apa itu? Gaya hidup kita harus mencerminkan kita hidup dalam holiness atau dipisahkan bagi Tuhan. Seorang pemimpin kerajaan ataupun siapa pada kita pengikut Kristus, kita belajar dari David. Dia dipilih karena heart, head, pengetahuan, lalu hand, kecakapan, dan habit. Dan habit itulah kalau orang hidup dalam kekudusan, mengejar kasih karunia, tidak menjauhkan diri kasih karunia, kita akan mengalami dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Ayat pertama mengatakan apa yang kita peroleh itu adalah like precious faith, ataupun iman yang kualitasnya sama dengan para rasul. Seringkali kan kita bilang begini, ya saya kan bukan malaikat. Kita lebih dari malaikat. Begitu kita dipilih menjadi anak-anak Allah, maka malaikat harus melayani orang, yaitu kita, yang harus menerima keselamatan. Jadi pertama-tama kualitas sama. Di dalam kerajaan Allah tidak ada kawi-kawi, tidak ada. Tidak ada kawi 1, kawi 2, tidak. Like precious faith. Akibatnya kita perlu berkat kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi, be multiplied, dilipat gandakan. Melalui apa? Pengenalan di sini bukan pengetahuan, tetapi encounter ataupun pengalaman pribadi akan Allah dan Yesus Tuhan kita. Dalam ayat 3 dijamin kuasa ilahinya, His divine power. Roh Kudus adalah satu pribadi daripada Godhead, daripada Allah, tetapi dia juga divine power. Kuasa ilahinya memberikan pada kita bukan cuma like precious faith, tapi diberikan kepada kita segala yang perlu untuk kita bisa hidup saleh. Melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita, ini tujuannya. Glory and virtue. Glory itu kemuliaan, ya. Kemuliaan dan kuasa yang mulia dan ajaib. Bukan cuma ajaib, di sini adalah nilai utama. Kita ini berbeda dengan dunia ini. Ayat 4 mengatakan kita diberikan dengan jalan yang menganugerahkan. Supaya anugerah, semua pemberian. Precious faith, divine power. Apa yang diberikan? Janji-janji berharga dan sangat besar. Luar biasa bukan? Masa lalu dihilangkan, kuasa untuk hidup benar hari ini. Walking in godliness. Dan tujuannya kemuliaan dan hormat. Dan satu lagi, janjinya masa depan. Apa yang kita bisa andalkan? Janji kampanye? Nggak bakal. Janji pemimpin bisa berubah. Tapi janji dari Tuhan tidak akan berubah. Siapa mengutuk engkau akan kukutuk. Kita sudah lihat di dunia ini. Barang siapa memberkati engkau akan kuberkati. Bagi keturunan Abraham, ya. Dan karena itu Kristus sendiri memilih mati di atas kayu salib. Saudaraku, pada waktu sebelumnya kan hukuman mati dirajam batu. Tetapi ketika bangsa Fonisia kemudian ditiru oleh Romawi menggenapi Mazmur 22. Dan dia gambaran kepada the true godliness. Menurut kebiasaannya, dia pergi ke rumah sembahyang dan kepadanya diberikan gulungan kitab Yesaya. Hari ini dia ucapkan, firman ini genap dalam pendengaranmu, roh Tuhan ada padaku. Roh kemuliaan, roh kudus. Ya, untuk mencelikan mata yang buta, melepaskan orang yang tertawan. Dan olehnya kita dapat bagian dari ini, divine nature, kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Di sana dikatakan korup, kekuatan yang korupsi. Seringkali kita bilang, oh itu koruptor. Setiap daripada kita hidup dalam hawa nafsu sampai the divine nature diberikan pada kita, kodrat ilahi. Sebagai contoh, meskipun mirip kucing dengan singa itu berbeda. Beda kodratnya, ya. Manusia dengan binatang juga beda. Tuhan memberkati kita. Terimalah iman yang sama dengan Rasul Petrus dan para pemimpin yang lain. In Jesus' name, amen.
Shalom, puji Tuhan, kita masuk di bulan Agustus. Sebentar lagi kita akan merayakan kemerdekaan dulu ya. Jangan buru-buru Natal, kita akan merayakan kemerdekaan. Ya Bapak Ibu, kita masuk di dalam tema yang baru, Growing in Godliness. Yang artinya bertumbuh dalam kesalehan. Bapak Ibu, mungkin kita sadar penuh ya, kalau kita tuh harus ke gereja, kalau kita tuh harus menghadap Tuhan, kalau kita tuh harus belajar firman Tuhan, kita sadar penuh. Saya percaya hari-hari ini kesadaran itu terus meningkat. Karena apa? Di luar sana udah chaos ya Bapak Ibu. Perang demi perang udah terjadi. Ya, tetangga kita lagi perang Bapak Ibu. Dan itu pertanda apa? Hari-hari semakin dekat. Sudah semakin dekat. Kapan hari itu datang? Kita nggak tahu. Mungkin saja malam ini, mungkin saja besok, atau kapan, kita nggak tahu. Tapi yang pastinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari-hari ini merasa, oh saya aman, saya sudah ada dalam kerohanian yang cukup bagus. Jawabannya adalah Anda belum aman. Karena apa? Judul kita hari ini Growing in Godliness, yang artinya bertumbuh di dalam kesalehan. Jadi jangan stop sampai di sini, tapi kita harus bertumbuh ke next level yang selanjutnya. Bapak Ibu, saya mau tayangin video ini. Bapak Ibu saksikan. Seneng banget. Hari ini aku mau pakai korset dari Clementine. Korset ini dari Korea langsung loh. Ini tanpa harus olahraga. Kalian bisa singset manja seperti tubuhku. Lihatlah makhluk bumi dan para wanita bumi. Supaya suami kalian tidak tergoda dengan pelakor. Yuhu. Saya tayangin ini bukan iklan. Tetapi perempuan rata-rata ingin punya body goals. Tapi masalahnya kita suka malas untuk olahraga. Maunya instan dan langsung jadi bagus Bapak Ibu. Dan korset ini kami rancang, ini bukan jualan ya. Ini dirancang sedemikian rupa sampai bisa membuat tubuh wanita itu bagus. Jadi kita berkali-kali rancang, dibolak-balik, ini kita yang buat ya. Kita produksi sendiri di Korea. Berkali-kali kita buat, berannya turun, korsetnya naik sedikit, biar ketutup semua. Wah macam-macam kita buat. Dan laku keras Bapak Ibu. Di masa Covid laku keras. Karena apa? Karena perempuan-perempuan di masa Covid, semua bangka-bangka orang Manado bilang. Bengkak-bengkak Bapak Ibu. Nggak ada yang olahraga, semua nggak keluar, semua di rumah. Jadi kita laku keras, padahal harganya cukup mahal. Di sini saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kita selalu mau apa-apa yang cepat, apa-apa yang instan, tanpa harus berolahraga. Sebenarnya ini tadi dia ada ngomong, si Mimi Peri itu ya, dia ada ngomong tanpa olahraga kalau Bapak Ibu nyimak. Tanpa olahraga, kamu bisa singset, bisa bagus bodinya tanpa olahraga. Dan beberapa kali kita kasih edukasi kepada wanita-wanita untuk tidak apa-apa, tidak berolahraga. Dengan pakai ini, semua bisa bagus. Bisa langsung singset. Wah itu semua beli. Wah ya boleh juga tuh. Wah langsung pada beli. Dan Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, ini sebuah penipuan. Bukan penipuan produknya ya Bapak Ibu. Produknya beneran bisa bikin bagus, tubuh tiba-tiba wah pada posisinya gitu ya. Tetapi itu sebuah penipuan yang tidak akan berlangsung lama. Badan kita nggak akan berlangsung lama tanpa kita berolahraga, tanpa kita latihan.
Ya, ini produk yang instan. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, ini Paulus menulis kepada Timotius ya Bapak Ibu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu, di sini Rasul Paulus bilang sama Timotius, latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Berguna dalam segala hal. Segala hal Bapak Ibu, semua aspek dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu udah going to the next level dalam kerohanian, udah naik kerohanian saudara, udah semakin saleh, semua aspek Bapak Ibu akan berguna. Percayalah, kalau kita udah ada pada posisi kesalehan yang bagus, keuangan semua bagus, tubuh otomatis Bapak Ibu gak akan membiarkan tubuh Bapak Ibu hancur ya dengan makan sembarangan, dengan hidup sembarangan. Pasti Bapak Ibu, karena kesalehan itu memberikan kita hikmat, kebijaksanaan dalam menjalankan hidup sehari-hari. Semua aspek Bapak Ibu. Dan latihan badani itu terbatas. Ya, kita latihan, udah latihan sedemikian rupa, udah berotot. Waktu Bapak Ibu udah gak latihan lagi, drop. Balik lagi, turun. Jadi harus terus latihan, harus terus latihan. Kesalehan dalam bahasa Yunani adalah eusebeia. Saya harus angkat ini karena apa? Eusebeia ini adalah dalam bahasa Yunaninya itu kesalehan, ya Bapak Ibu. Tapi di sini tulis ibadah, kesalehan dalam beribadah maksudnya. Jadi ini adalah satu kesatuan. Iu itu adalah baik, sebo itu kata awalnya dari sebes atau dari sebea itu ibadah. Ya, jadi kehidupan yang diarahkan kepada Tuhan. Kesalehan berarti bertumbuh di dalam kekudusan. Bapak Ibu nggak bisa sampai di sini doang. Nggak bisa cuman ke gereja doang. Harus ada level-level yang Bapak Ibu tingkatkan. Kita nggak bisa santai-santai Bapak Ibu. Hari-hari ini semakin jahat. Kalau Bapak Ibu tinggal diam, cuman hanya setiap hari Minggu datang ke gereja, kelar Bapak Ibu. Keluar, Bapak Ibu akan menghadapi berbagai macam persoalan yang membuat Bapak Ibu minimal mental Bapak Ibu drop. Minimal. Di luar sana Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu santai-santai membiarkan diri cuman yang penting hari Minggu ke gereja udah cukup. Oh banyak kok saya bisa dengar di YouTube, bisa dengar di sosial media bagaimana hidup baik, bagaimana supaya bisa bertumbuh. Enggak sampai di situ Bapak Ibu. Kekudusan itu adalah hubungan pribadi Bapak dan Ibu kepada Tuhan. Pribadi Bapak Ibu, pribadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidak ada tingkatan dalam kehidupan kekudusan, Bapak Ibu akan habis di luar sana. Amin Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya di Amerika ada bekerja di sebuah perusahaan yang seperti Shopee atau Tokopedia ya. Jadi waktu itu saya itu di bagian waktu ada pemesanan misalnya Shopee. Kalau Bapak Ibu suka belanja di Shopee ya, ada ditulis di bawahnya dikelola by Shopee. Dan waktu beli kardusnya itu kardus Shopee. Padahal barangnya entah minyak, entah apa banyak macamnya. Nah ini kayak gitu. Jadi saya pernah kerja di situ di Amerika. Tugas saya adalah waktu ada orang order, saya ambil itu orderan, saya ambil barang-barang yang dia beli, keliling. Entah berapa hektar itu saya belum pernah ngukur. Pertama-tama saya nggak ngerti caranya, karena di situ ada A, B, C, D, lorong, semua lorong. A, B, C, D sampai Q. Q di ujung sana. Awalnya nih ya Bapak Ibu, di list pembelian orang, kan orang beli suka-suka dia kan, dia mau beli yang mana yang beli duluan, nggak ada urutannya, nggak ada. Sementara di perusahaan ini itu ada urutannya A, B, C, D sampai Q. Awal-awal saya nggak ngerti, saya ngambil barang itu, misalnya gini, urutan 1 A2, urutan 2
D3, urutan 3, A1, urutan 4, Q. Nah itu saya ikutin tuh dari awal. A1, oh yang kedua D, saya ke D. Oh ketiga Q, saya Q. Wah gitu, ternyata yang terakhir A lagi. Saya balik lagi ke A. Bapak Ibu, itu mau putus kaki. Dan itu gak boleh jalan gini, mana ya, oh ini, enggak. Itu mesti cepat. Dan bawa apa? Troli. Yang segede gaban Bapak Ibu. Trolinya itu segini. Beneran, serius, itu digerak gini. Itu kertas itu bukan 1 biji Bapak Ibu. Saya bawa segerem segini nih. Jadi itu dalam waktu cepat itu harus ada sampai di tempat packing. Saya kesana awal-awalnya tuh saya nggak ngerti. Saking semangatnya mau kerja. Saya lihat kok teman-teman saya bisa ada di situ gerumbul-gerumbul, ada di sini gerumbul-gerumbul. Ternyata mereka lihat dulu nih. Oh A semua ambil semua di A. Oh B semua ambil semua di B dulu. Oh C ambil semua di C dulu. Gitu. Jadi nggak terlalu capek kayak saya. Saya saking semangatnya saya pikir sekalian olahraga kan. Shot. Akhirnya kaki saya mau putus Bapak Ibu. Itu bener-bener Bapak Ibu itu sehari berapa? 8 jam. Melakukan itu 8 jam dengan gerek troli yang segitu beratnya. Berdiri jalan cepat 8 jam. 8 jam setiap hari. Itu saya lakukan selama sebulan. Bapak Ibu selama sebulan itu saya udah jadi apa? Atlet Bapak Ibu. Saya sudah jadi atlet Bapak Ibu. Dan tibalah saatnya Ibu Rini datang. Nah ini cerita lucunya Bapak Ibu. Waktu Ibu Rini datang saya mau ajak dia jalan-jalan ke city. Ya ke city hall gitu-gitu lah mau jalan-jalan. Naik bus lah kita gitu. Pas pulang kita jalan aja ya nikmatin jalanan kan enak di sana kan jalan-jalan. Oke gitu ya. Pas jalan saya jalan menurut saya biasa aja loh. Saya jalan biasa aja. Bu Rini udah di jarak 20 meter. Dalam hati saya nih ya waktu itu awal-awal. Jangan-jangan nih orang sakit lagi. Waduh Rin lu sakit ya Rin. Wah lu jangan sampai sakit kok di sini. Wah saya nasihatin gitu. Iya gue capek. Sampai teman saya bilang gini. Rini kalau jalan jangan diseret. Sayang sepatunya. Dia jalan udah bruk. Udah dong. Selanjutnya jalan pergi lagi. Waktu mau pulang kita jalan aja ya. Jangan jalan deh kata Bu Rini. Saya baru sadar dia bukan atlet Bapak Ibu. Saya udah jadi atlet selama sebulan. Dia newcomer ya kan. Belum latihan selama 1 bulan segitu cepatnya saya harus jalan 8 jam 1 hari. 8 jam. Jadi pulang cuma angkat kaki doang ke atas tidur. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Sampai tibalah saya jadi atlet. Dan saya gak sadar tiba-tiba ada orang yang datang. Belum latihan sama sekali. Saya udah bilang, lu sakit jangan-jangan Rin. Sedap ya kan. Ternyata saya udah jadi atlet Bapak Ibu. Tapi setelah itu, setelah sampai di Indonesia. Ulang lagi lah ya kan. Habis. Udah gak latihan lagi. Waktu saya di sana, wah ini kenceng semua nih. Wah kenceng banget. Ya kan. Pokoknya gila sampai kenceng semua ini kaki. Sampai sini udah gak latihan lagi. Udah gak jadi atlet Bapak Ibu. Terbatas Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu jangan sombong kalau pernah jadi atlet. Kelar hari itu juga kalau Bapak Ibu gak latihan sebulan. Selesai. Ya terbatas. Tetapi latihan ibadah itu berguna di segala hal Bapak Ibu. Sangat berguna dalam segala hal. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu di sini dikatakan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi tontonan Bapak Ibu sangat mempengaruhi kerohanian saudara. Bapak Ibu, saya tidak bangga menceritakan ini. Latar belakang saya itu saya punya mental illness. Saya tidak bangga. Tapi karena Tuhan yang menyembuhkan saya Bapak Ibu. Saya punya mental illness, beberapa kali saya suka cerita. Saya punya panic attack, saya punya anxiety.
dan saya harus ke konseling sama konselor yang ada di gereja. Dan konseling di mana-mana ya Bapak Ibu kalau bukan konseling di gereja atau di anak Tuhan. Saya harus menyembuhkan diri saya supaya apa? Bisa jadi berkat. Saya nggak malu, saya pernah anxiety, saya pernah punya mental illness, nggak malu. Karena saya udah sembuh. Dulu ada seseorang yang bilang gini sama saya, Kak, kalau orang udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, nggak ada lagi mental illness. Wah, saya tersinggung. Lo belum pernah ngerasain apa yang gue rasain, saat sedap, ya kan? Ternyata Bapak Ibu, benar. Waktu level kita dalam kekudusan udah semakin meningkat, nggak ada lagi mental illness, benar. Benar Bapak Ibu. Waktu itu saya tersinggung. Jujur saya tersinggung. Lo gak pernah ngerasain mental illness aja lo gak tahu apaan. Lo pernah gak anxiety, tiba-tiba ketakutan. Lo pernah gak kena panic attack? Gak pernah. Dan Bapak Ibu, orang itu yang ngomong siapa tahu gak? Charles Basarnas. Charles Basarnas itu sekarang ini dia adalah seorang komandan. Dia seorang komandan di mana kejiwaannya itu harus sangat-sangat baik. Itu ada tes psikologinya dia, sampai dia harus bisa lihat darah, bisa lihat orang terbelah-belah, usus keluar dan lain sebagainya, hancur. Itu ada tesnya semua. Jadi kalau saat ini dia sehat, saya percaya. Dan waktu dia ngomong itu, waktu saya tersinggung, saya sadar ini orang udah belajar yang namanya psikologi. Udah sadar kalau itu penting. Dan itu dia dites Bapak Ibu. Kalau udah jadi kapiten, udah jadi komandan. Itu tesnya bukan cuma sekali Bapak Ibu. Waktu mau naik dites lagi. Waktu mau naik dites lagi. Jangan-jangan udah sampai sini lo udah gila. Ya, jangan tiba-tiba lo lihat darah lo terkapar-kapar gitu kan. Lah katanya komandan. Pas lihat ada yang terbelah, pingsan langsung. Gak bisa Bapak Ibu. Jadi yang mau ditolong siapa? Iya kan? Kalau dianya pingsan yang nolong siapa? Coba. Dan itu dia udah berkali-kali. Makanya saya suka nanya, apa sih yang kalian pelajari dalam psikologi gitu. Oh banyak Kak, kita gini. Saya jadi tertarik dengan psikologi. Psikologi itu saya sangat tertarik. Dan bisa sampai pada tahap yang sehat secara mental itu luar biasa banget. Waktu saya mau kumat-kumat Bapak Ibu, penyakit orang stres kayak saya gini, itu adalah asam lambung, kenanya di lambung. Ya Bapak Ibu, berkali-kali ulang, berkali-kali kumat. Dan selalu saya katakan, diem, gak ada ya, gue gak stres, stop. Sampai ada orang bilang, saya tiba-tiba nih Bapak Ibu, keluar kayak vitiligo. Vitiligo itu kayak gini nih. Putih-putih, tiba-tiba putih-putih, vitiligo. Dan penyakit vitiligo itu dari autoimun. Di mana imunnya itu turun. Dan diselidiki autoimun penyebabnya apa? Stres. Stres Bapak Ibu. Saya nggak mau, saya jadi manusia stres. Saya menyehatkan diri saya dengan apa? Dengan kerohanian. Saya cari Tuhan lebih lagi. Saudara, minggir dulu. Mohon maaf. Saudara mau ngomongin apa tentang saya, saudara mau ngatain saya, saudara mau bilang saya jelek, saudara mau bilang apapun. Nggak mempan, sorry. Saya lagi fokus sama Tuhan. Ya, jadi saudara mau berusaha menjatuhkan saya nggak peduli. Saya udah pernah jatuh sejatuh-jatuhnya gitu. Sudah pernah sampai di bawah. Jadi kalau sampai saya ada dihina orang, dikatain orang, disalah paham sama orang, saya nggak peduli, sorry to say. Saya bisa ada 15 tahun di KGC ini, nggak pakai perasaan Bapak Ibu. Sebab perasaan kita itu bisa membohongi kita semua. Hati-hati dengan perasaan. Waktu Bapak Ibu main perasaan, wah nggak benar gereja ini. Lihat aja makanya jemaatnya cuma 20 biji. Biji kan Bapak Ibu, bukan orang. Apalah, saya keluarlah, sana sini. Tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Bapak Ibu akan stuck sampai di sini. Tidak akan pernah naik ke level yang selanjutnya. Kekudusan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Bapak Ibu tidak akan pernah sampai.
Bapak Ibu akan sampai di sini-sini terus karena apa? Ikutin perasaan, bapernya minta ampun. Karena saya pernah baper. Orang gak apa-apa, baper. Saya mau salaman gini, tiba-tiba orangnya ngisat. Waduh, segini. Oke, saya tidak akan pernah salaman lagi sama kamu. Itu pernah terjadi. Dan saya rasa semua pernah mengalaminya. Saya rasa pernah. Itu saya mengalaminya. Bapak Ibu, waktu itu kadang-kadang kan kita ya mau salaman sama orangnya tiba-tiba orang manggil, jadi belok. Jadi orang ini nggak jadi salaman. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Yang saya ceritain, ini sengaja Bapak Ibu. Ini sengaja. Orang itu sengaja mempermalukan saya. Waktu kita udah begini, dia melengos. Ini sengaja. Karena saya tahu, saya kenal orang itu. Dia sudah melakukannya ke beberapa orang. Ini dengan sengaja Bapak Ibu. Dengan sengaja. Tidak sengaja aja kita bisa tersinggungnya minta ampun. Apalagi sengaja. Bapak Ibu. Tapi maaf. Saya di gereja ini beribadah cari Tuhan. Saya nggak lihat Pak Togap. Saya nggak lihat Bu Mita. Nggak lihat Ibu Ririt. Pak Ricardo. Pak Damon. Enggak, maaf Bapak Ibu, maaf. Berapa kali Bapak Ibu udah tergonta-ganti di sini? Berapa kali? Sudah tergonta-ganti jemaat Tuhan di tempat ini. Tapi saya masih ada di sini. Sebuah kebanggaan buat saya. Karena apa? Yang saya lihat Tuhan. Bukan Pak Arifin, bukan Pak Roni. Pak Arifin pernah menyakiti saya. Bukan menyakiti ya. Pernah ada saya tersinggung sama Pak Arifin. Pak Roni berkali-kali. Saya tersinggung. Oke, fine. Masih banyak gereja-gereja yang besar di luar sana. Dan saya akan melayani ke sana. Enggak Bapak Ibu. Udah habis. Sekalipun semuanya habis. 10.000 rebah di sebelah kiri. 10.000 rebah di sebelah kanan. Saya tetap ada di sini Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, saya cukup berbangga. Karena apa? Karena saya bisa fokus hanya kepada Tuhan. Jadi kemarin anak saya ikut Rocky KGP doa pagi. Tiba-tiba dia bilang, saya adalah tukang gosip. Di depan semua orang. Di mana muka saya harus mau taruh Bapak Ibu? Saya dibilang tukang gosip, dia bilang di Rocky itu semua orang tahu. Sampai Bu Grace kirim, Bu, lihat anaknya jujur banget. Wih, itu saya naik darah langsung. Sini kau. Di mana Ami pernah ngomongin jadi tukang gosip? Tahu nggak tukang gosip itu apa? Tukang ngomongin orang. Kan Ami waktu itu ngomongin anak lain di restoran. Buset deh Bapak Ibu. Satu kali saya ngomongin orang di restoran. Saya sudah jadi tukang gosip. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Mulut saudara adalah harimau saudara. Dan saya ada beoknya. Tidak bisa. Terus saya mau klarifikasi gitu. Stop dulu. Dia tidak benar. Anak ini tidak benar. Enggak kan? Gak bisa saya klarifikasi. Tinggal saya kasih tahu anak saya. Itu bukan namanya gosip, cuman kasih tahu jangan sampai kayak begitu. Tapi anak kecil mana bisa ditahan Bapak Ibu. Jadi sekecil apapun Bapak Ibu lakukan itu jadi apa? Contoh buat anak kita. Sekali loh dia bisa teringat saya ngomongin anak lain di restoran. Sakit banget. Sakit saya sebagai hamba Tuhan. Dibilang tukang gosip. Bapak Ibu, tukang gosip. Bukan, mami saya pernah bergosip. Enggak, tukang gosip. Tukang kan berarti kan melakukannya terus gitu Bapak Ibu. Aduh Tuhan Yesus tolong. Bapak Ibu, Ayub 2 ayat 9 sampai 10 tentang Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Istrinya ngomong gini nih sama si Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, kita
untuk mau jadi saleh, itu bisa bertumbuh waktu ada berkat. Waktu segala kebaikan-kebaikan ada, waduh, materi ada, anak-anak baik, suami baik, semua baik. Oh, itu kita bisa dengan fokusnya belajar kesalehan. Tetapi kabarnya waktu Bapak Ibu mengalami, udahlah gak usah jauh-jauh seperti Ayub. Mengalami masalah, apakah Bapak Ibu bisa bertahan dalam kesalehan? Susah Bapak Ibu, susah. Sampai istrinya Ayub bilang, ini sangat kejam Bapak Ibu. Kutukilah Allahmu dan matilah, kata Ayub. Ngeri gak? Tetapi jawabnya Ayub apa? Kamu tuh berbicara seperti perempuan gila. Bahasa Betawinya gila loh ya. Bahasa Betawinya gitu. Karena istrinya ngomongnya kayak gitu. Kutukilah Allahmu dan matilah. Lo mau bertahan dalam kesalehan lo? Gitu kalau kata orang Betawi. Lo mau tetap jadi orang Kristen? Hah? Kehidupan lo udah ancur-ancuran kayak gini. Anak mati semua. Lo udah jadi miskin. Masih lo mau jadi orang Kristen? Bahasanya kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi lucunya hari-hari ini banyak kita keluarga, suami istri Bapak Ibu. Suami istri itu istrinya bilang udahlah jangan marah-marah, udahlah kamu gak boleh gini gak boleh begitu. Lo gila lo ya. Istrinya bilang jangan marah-marah, dia bilang lo gila. Saya ini sekarang lagi marah sama suami saya. Udahlah ya, yang suami istri udah ngerti, paham lah. Kena masalah sepele bisa jadi besar. Masalah besar bisa jadi sepele. Terbolak-balik aja gitu ya. Apalagi kalau kumat, lagi mental illness-nya kumat gitu kan. Lagi capek dan lain sebagainya. Wah pecah, semua pecah. Apalah itu. Bisa kita berantemin. Saya lagi kesel sama suami saya. Suami saya ngomong yang baik. Bahasanya adalah, ngapain sih kamu begini? Nggak sehat otak saya. Gitu juga sebaliknya dia juga. Saya ngomong yang baik, udahlah kamu nggak usah ikut campur. Ini. Dia pekerjaannya hari-hari ini Bapak Ibu itu berantem. Jadi saya dianggapnya sama kali ya sama musuhnya dia gitu. Jadi setiap dia pulang dia ngajakin saya berantem. Karena mungkin udah kebiasaan kali ya, kebiasaan berantem gitu ya. Jadi setiap pulang ke Jakarta ini dia tuh pasti ada aja yang dia marahin. Masalah sepele marah. Jadi dia pulang. Dia bilang gini, saya tuh pulang karena kangen. Tapi kamu selalu gini. Hah? Pulang jarang. Tapi setiap pulang berantem. Itu kangennya di mana ya? Ini kayaknya ada something wrong deh. Kayaknya dulu masih sama-sama nggak ada jarak antara Bali dan Jakarta, masih tinggal di rumah sama-sama. Nggak ada tuh berantem-berantem masalah sepele. Sekarang masalah sepele berantem ini. Pokoknya setiap pulang ke Bali dalam keadaan berantem. Si bapak ini. Karena dia sudah terlatih Bapak Ibu. Nah itu makanya Bapak Ibu berlatihlah ya. Berlatihlah Bapak Ibu. Apa yang kita latih hari-hari ini? Kalau kita latih berantem, jadilah seperti suami saya sekarang. Saya bukan jelek-jelekin dia, tapi kenyataan Bapak Ibu. Tugas saya sebagai istri ngapain? Ngajakin berantem lagi? Enggak dong. Saya kan bukan transformer, ya kan? Dia Megatron, saya transformer. Enggak, saya udah bertobat. Kalau saya belum bertobat, kita cari lapangan, ya kan? Biar kelar lah gitu semua ya. Iya Bapak Ibu. Jangan sampai karena masalah demi masalah. Ini istri benar-benar kurang ajar Bapak Ibu. Dibilang kutukilah Allahmu dan mati aja loh. Istri kurang ajar Bapak Ibu. Mau yang enak-enak aja. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu kalau punya istri atau suami yang baik, yang mendukung. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan marah terus istri bilang udahlah. Udah sok tahu loh, jangan ikut-ikutan. Jangan Bapak Ibu, bersyukur. Jangan sampai Bapak Ibu punya pasangan kaya istrinya Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Jangan sampai Bapak Ibu. Tapi Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kalau dibilang masih bertekunkah engkau dalam kesalehan? Bertekun itu adalah melakukan selalu. Bertekun, melakukan berulang-ulang. Tekun, ulang-ulang Bapak Ibu. Masih engkau bertekun dalam kesalehanmu?
Ayub tidak melakukan dosa dengan bibirnya. Dia tidak ngomong sembarangan karena dia marah gitu. Marah dong, dibilang istrinya matilah. Tapi dia enggak membalas perkataan istrinya dengan perkataan yang tidak baik. Justru dia masih tetap bertekun di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam progres pertumbuhan kita untuk menjadi saleh Bapak Ibu. Itu banyak banget kekecewaan dan sakit hati. Banyak. Kita mau bertumbuh kan Bapak Ibu. Enggak ada di level yang di sini-sini aja kan. Atau di sini-sini. Kita kan pasti mau naik lagi, mau naik lagi, mau naik lagi. Itu ujiannya apa Bapak Ibu? Ujiannya enggak enak. Kekecewaan, sakit hati. Seperti yang Bapak Ibu tahu. Kalau kita udah ada di atas, anginnya semakin kencang. Akan ada orang-orang yang datang tiba-tiba khusus ngatain kita. Gak ada angin, gak ada hujan. Apa itu Bapak Ibu? Ujian. Tuhan bisa pakai loh orang itu. Jangan saudara bilang ini pasti setan. Belum tentu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ada di situ, karakter Bapak Ibu akan dikikis melalui orang-orang yang akan dikirim kepada kita. Bapak Ibu masih sombong. Bapak Ibu masih tidak ada kerendahan hati. Bapak Ibu masih baperan, gampang tersinggung. Di situ terus Bapak Ibu, di situ terus. Bapak Ibu baperan. Bapak Ibu akan ketemu orang yang akan membuat Bapak Ibu dengan perkataan. Terus kita bilang, aduh. Nyerah gue, udah gue gak sanggup lagi, udah. Akan ketemu terus Bapak Ibu. Sampai apa? Sampai Bapak Ibu tidak lagi marah dengan hal yang terus-terusan terjadi. Sampai tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi sakit hati. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu lagi sakit hati, lagi kecewa dengan seseorang, lagi sakit hati sama seseorang, atau dengan pekerjaan, atau dengan teman-teman di sekolah dan lain sebagainya, Bapak Ibu, buru-buru belajar. Saya mau bertumbuh untuk menjadi saleh. Jadi kalau ada orang bertubi-tubi datang ngatain saya, ada orang bertubi-tubi menyakiti saya, mengecewakan saya akan tetap tegar berdiri. Saya gak mau jadi orang baper. Karena apa? Waktu Bapak Ibu masih baper, waktu Bapak Ibu masih gampang sakit hati, gampang kecewa, Bapak Ibu gak bisa naik level. Gak akan bisa naik level dan tidak akan mendapatkan janji-janji Tuhan. Gak akan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bilang, saya udah siap untuk apa ya? Misalnya saya udah siap banget menjadi kaya. Aduh Tuhan, urat kaya ini udah ada. Pengen banget saya, aduh Tuhan, ayolah Tuhan kasih saya kekayaan supaya saya kaya. Serius lo udah siap? Serius, gue udah siap. Wah kayaknya udah rendah hati, udah baik banget. Kayaknya wah pemberi gitu kan, gampang memberi. Sekali Bapak Ibu diberkati Tuhan, bang! Langsung semua orang diatur. Wih donatur pasti ngatur. Kalau bukan donatur dilarang ngatur. Ya kan? Waktu Bapak Ibu diberkati, wah langsung gayanya. Itu terjadi di Konoha. Di kota-kota besar. Terjadi Bapak Ibu. Jadi jangan bilang Bapak Ibu, aduh saya udah siap banget jadi kaya Tuhan. Aduh Tuhan saya udah Tuhan kan tahu saya ini tulang punggung. Tuhan kan tahu saya ini tukang saluran berkat buat banyak orang. Terus kalau saya miskin gimana caranya Tuhan? Tuhan tolonglah berkati saya, Tuhan tolong. Enggak juga diberkati Tuhan. Capek lah Tuhan Udah dibilang Tuhan saya kan tulang punggung, saluran berkat. Kok enggak diberkati juga? Enggak Bapak Ibu enggak usah. Bapak Ibu enggak usah diberkati. Kalau Bapak Ibu kelaknya akan menjadi dosa, kelaknya akan jatuh. Bukan going to next level tapi malah turun. Cuma gara-gara apa? Duit. Beberapa kali saya berantem sama orang. Bukan berantem ya. Koreksi. Saya menegur seseorang. Karena orang itu berubah karena uang. Yang tadinya baik banget, tulus, murni, apa segala macam. Waktu ada uang yang besar, tiba-tiba orang itu berubah. Uang kecil-kecil, dapat 100 juta, 200, 500 juta, 1 M, masih baik. Waktu udah dikasih plok,
berapa puluh M. Wih, langsung berubah Bapak Ibu. Tanpa kita sadar. Tanpa kita sadar. Langsung apa? Karena apa? Karena ya gue punya duit. Lo nyakitin gue, oke, maaf, mohon maaf lahir batin. Saya permisi dulu, saya keluar dari tempat ini. Bisa gitu gak Bapak Ibu? Bisa, orang punya duit. Disinggung dikit gak bisa pergi. Punya duit. Saya bisa masuk ke gereja mana aja. Saya bisa buka gereja malah. Bikin gereja sendiri. Itu terjadi Bapak Ibu. Itu sedang saya hadapi orang-orang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, akhirnya orang ini ketemu saya. Tolong dululah. Pinjam dulu 100. Ku tahu banget sih. Pengalaman deh. Masalahnya bukan 100 ribu. 500 juta minjemnya. Kayak mana ini, ngeri kali ya. Ya karena udah biasa megang duit gede kan. Jadi kalau minjem nggak mungkin yang kecil-kecil, duit gede pasti. Nah, ada ibu kita yang dari Ambon. Shalom Tante Jane. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu udah siap, belum tentu menurut Tuhan Bapak Ibu, belum tentu. Kalau Bapak Ibu sekarang ini masih minta-minta, misalnya ini contoh aja ya, minta-minta supaya Bapak Ibu diberkati, supaya Bapak Ibu menjadi kaya, punya perusahaan dan lain sebagainya, terus gak terjadi, Bapak Ibu jangan marah. Karena Tuhan lagi jagain Bapak Ibu, supaya jangan karena uang ini, perusahaan ini Bapak Ibu jadi jatuh. Kalau Tuhan datang sekarang, apa itu perusahaan dan uang-uang itu dibawa? Enggak kan Bapak Ibu? Jadi kalau ada yang buat sakit hati, buat marah, Tuhan bawa kita untuk apa? Untuk jadi kuat Bapak Ibu. Untuk semakin kuat. Berapa lama? Enggak tahu. Sampai saudara itu benar-benar menjadi kuat. Tujuan kita adalah apa? Mencapai kepada rencana Allah. Kepada janji Allah. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bisa masuk dalam rencana Allah. Kita harus memutuskan, harus bertumbuh. Bertumbuh dalam kesalehan. Putuskan itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak bertumbuh, kita tidak akan bisa menerima janji Allah. Kita harus dengan sengaja mengatur pertumbuhan kita ini dalam kesalehan. Dengan sengaja Bapak Ibu. Kita harus dengan sengaja dan memutuskan saya harus hidup saleh. Supaya apa? Firman Tuhan itu menjanjikan segala keadaan yang baik buat kita. Di sini kan dikatakan tadi firman Tuhan berguna dalam segala hal. Dan mengandung janji. Mengandung janji Bapak Ibu. Jadi kalau janji-janji Tuhan belum tergenapi dalam kehidupan kita, Tuhan mau apa? Kita fokus dulu ke dalam pertumbuhan kesalehan kita. Kalau kita udah bertumbuh, udah gak baper lagi, udah gak gampang marah, udah gak gampang tersinggung, udah terus mencari Tuhan lebih lagi, mungkin Tuhan bilang inilah waktunya kamu diberkati, karena kamu udah tidak tergoyahkan. Bagaimana kita melatih diri beribadah? Panjang Bapak Ibu. Yang pertama kita harus disiplin, saya percepat aja. Yang pertama kita harus disiplin, yang kedua kita harus komitmen. Yang ketiga harus ada konsistensi. Untuk melakukan kedisiplinan itu tidak gampang. Sekali lagi tidak gampang. Sampai Bapak Ibu memutuskan bahwa saya mau disiplin. Waktu ada keputusan untuk mau disiplin, maka itu bisa terjadi. Selanjutnya apa? Komitmen. Komitmen itu apa? Komitmen itu perjanjian. Saya buat perjanjian buat diri saya kepada Tuhan supaya apa? Saya akan terus menjaga tubuh saya supaya saya bisa beribadah dengan sejati dan mencapai kesalehan yang sudah Tuhan tentukan. Yang ketiga, konsisten Bapak Ibu. Sekali lagi konsisten. Karena waktu saudara gak konsisten, cuman dalam sebulan doang melakukan olahraga, cuman dalam sebulan doang melatih kaki, bulan selanjutnya enggak, kelar, selesai. Gitu juga konsistensi. Waktu Bapak Ibu udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, udah benar-benar sepertinya Bapak Ibu tuh udah sangat dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam satu keadaan Bapak Ibu udah gak baca lagi Alkitab, Bapak Ibu udah gak berdoa, udah gak punya hubungan sama Tuhan. Sebentar aja, mungkin sehari Bapak Ibu gak berdoa.
atau tidak baca firman Tuhan, Bapak Ibu bisa tiba-tiba berubah loh. Bisa tiba-tiba Bapak Ibu tiba-tiba senewan, tiba-tiba marah, mood jadi jelek. Wah, gampang tersinggung. Hati-hati Bapak Ibu. Konsisten. Ingat, waktu kita konsisten, maka kita akan terus growing to the next level. Anak saya Zamora selalu mengeluh kakinya sakit, ngilu terus setiap mau tidur, linu. Sampai mami saya bilang, ayo bawa ke rumah sakit, ini ada apa-apa kali. Saya bilang, ini pertumbuhan dia. Hampir semua anak-anak mengalami hal itu. Jadi waktu anak-anak ini tidur, kakinya bertumbuh, dia memanjang. Jadi dia sakit. Ini namanya apa Bapak Ibu? Growing pains. Bertumbuh dengan sakit. Tapi apa? Bagus untuk pertumbuhan. Benar gak Bapak Ibu? Kalau kita punya anak gak bertumbuh, sedih gak? Sedih. Nah kalau anak saya ini lagi bertumbuh dengan kesakitan kakinya, aduh ame ngilu. Jadi kita tuh harus pijit-pijit terus kakinya. Pijit-pijit terus kakinya. Ngilu, growing pains. Jadi waktu kita bertumbuh Bapak Ibu, sakit Bapak Ibu, sakit. Saya katakan sakit. Sakit Bapak Ibu. Tapi kesakitan Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Saya sebagai hamba Tuhan merindukan kita bisa sama-sama bertumbuh dalam kesalehan. Kita nggak tahu ke depan Bapak Ibu, kita nggak tahu ke depan. Hari-hari ini akan semakin jahat, semakin dan kalau kita nggak siap, kedatangan Tuhan yang kedua kali, kalau kita nggak siap, maka kita akan habis, lenyap dengan keadaan dunia ini. Bapak Ibu nggak mau mati konyol kan? Nggak mau mati ketakutan kan? Tapi kalau kita bersama-sama Tuhan, tidak ada ketakutan Bapak Ibu. Oh gampang ngomongnya. Gak ada ketakutan, gampang banget ngomongnya. Tapi percayalah Bapak Ibu, itu benar kalau kita di dalam Tuhan. Udah gak ada lagi takut. Karena apa? Mati adalah keuntungan. Wah kok gampang banget sih ngomongnya gampang. Bener. Kalau Bapak Ibu udah sungguh-sungguh dalam Tuhan, untung bener. Syukur-syukur kita dipanggil Tuhan duluan. Syukur-syukur, puji Tuhan. Karena gak perlu ngalamin penderitaan demi penderitaan. Benar Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah going to the next level di mana sampai Tuhan bawa Bapak Ibu dalam pencapaian pewahyuan di mana kamu bukan di sini anakku tempatnya. Kamu bersama-sama dengan aku, udah gak takut lagi Bapak Ibu mati. Serius saya bilang. Gampang ngomongnya, gampang kalau ada di dalam Tuhan. Tapi waktu Bapak Ibu tergoyah sedikit, udah gak baca Alkitab, udah gak bertekun lagi di dalam Tuhan. Tiba-tiba panik attack, tiba-tiba takut, tiba-tiba khawatir. Yes, terjadi. Tapi waktu Bapak Ibu menjaga konsistensi hubungan Bapak Ibu bersama Tuhan, Bapak Ibu tidak akan pernah takut lagi dengan apapun. Amin.